Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Oke, menjelang akhir tahun 2022, ada kabar yang sangat mengejutkan bagi Anda para penerima bantuan sosial bahwa hanya KPM dengan ciri-ciri berikut ini yang positif dan resmi bantuannya bisa cair di tahun 2023. Itu artinya tidak semua KPM di tahun 2022 yang cair bantuannya ternyata bisa cair lagi di tahun 2023. Nah, kira-kira ciri-cirinya seperti apa KPM yang akan cair kembali bantuannya di tahun 2023? Silakan Anda simak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Oke, sebelum saya membahas hal tersebut, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para subscriber setia channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua atas dukungan di channel Inspirasi Oktara. Karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya tidak ingin bertele-tele untuk menyapa Anda. Kita langsung kepada intinya, terkait dengan bahwa hanya dengan ciri-ciri inilah, dengan ini ya, hanya KPM yang memiliki ciri-ciri berikut yang bantuannya bisa cair kembali di tahun 2023. Itu artinya, karena ada ciri-ciri tertentu dan ciri-ciri khusus, ternyata tidak semua KPM yang bantuannya tahun 2022 ini meskipun lancar pencairannya, ternyata tidak semuanya bisa menjadi KPM kembali atau memperoleh bantuan kembali di tahun 2023. Kira-kira apa saja ciri yang bisa menyimpulkan dan ciri yang bisa menyebabkan Anda bisa kembali menerima bantuan sosial di tahun 2023? Oke, di sini saya telah mencatat beberapa poin penting terkait dengan ciri-ciri KPM yang nanti akan cair bantuannya atau akan kembali cair bantuannya di tahun 2023. Termasuk juga bagi mereka-mereka yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial ataupun tidak memiliki KKS. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Oke, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, KPM yang akan menerima bantuan di tahun 2023 yang akan cair bantuannya, pertama adalah mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, masuk ke dalam DTKS ini memiliki banyak cara ya, baik itu pengajuan melalui RT RW hingga diusulkan ketika ada musyawarah ya, musyawarah desa atau kelurahan ataupun melalui aplikasi pengusulan bansos yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial hingga diajukan ke pusat. Oke, yang pertama ciri-cirinya adalah KPM harus sudah masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jadi kesimpulannya, bagi Anda yang merasa membutuhkan, kondisi ekonominya kurang mampu, tetapi Anda tidak berada di dalam DTKS, tidak masuk ke dalam DTKS, maka jangan berharap bahwa Anda bisa memperoleh bantuan di tahun 2023 karena syarat utama untuk memperoleh bansos adalah nama Anda atau data keluarga Anda sudah ada di dalam DTKS terlebih dahulu. Oke ya, deal ya untuk ciri-ciri yang pertama harus ada di DTKS. Yang kedua, data keluarga Anda ya semua data anggota rumah tangga atau ART di dalam satu KK itu sudah harus padan dengan kependudukan dan catatan sipil, baik itu nama yang sudah sama ya antara EKTP dengan KK dan dengan aplikasi DTKS yang sudah dipadankan dengan Dukcapil. Tidak ada lagi NIK yang ganda, tidak ada NIK yang invalid atau NIK yang belum teraktivasi. Semuanya harus clear, semuanya harus selesai dan semuanya harus sesuai dengan Dukcapil. Maka untuk memastikan itu, jika Anda ada di dalam DTKS, silakan Anda datang ke operator DTKS yang ada di desa, silakan cocokkan apakah data KK keluarga Anda ini sudah sesuai dengan Dukcapil atau belum. Jika belum, silakan Anda benahi. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga ya, data KK yang memiliki anak usia sekolah, baik itu dari usia SD hingga SMA, itu harus padan dengan Dapodik atau EMIS. Nah, Dapodik ini terkait dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan ya, Kemendikbud. Dan untuk EMIS ini bagi anak-anak yang bersekolah di bawah naungan Kementerian Agama ya. Bisa dilihat dari MI,
MTS maupun MA. Ya, untuk Dapodik sendiri SD, SMP, SMA atau SMK ya. Ini bisa dilihat di operator sekolah masing-masing. Jangan sampai bagi Anda yang memiliki anak sekolah, datanya ini bermasalah atau belum tercatat di Dapodik atau EMIS-nya, sehingga untuk bantuan di tahun 2023 khusus untuk PKH komponen anak sekolah, ini jika ada masalah dengan Dapodik atau EMIS-nya, maka bantuan anak sekolah Anda tidak akan cair. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk ciri-ciri selanjutnya, KPM ya harus memiliki komponen atau kategori. Jadi di dalam program Keluarga Harapan ini syarat utamanya minimal harus memiliki salah satu dari 3 komponen yang ada. Komponen yang pertama adalah komponen kesehatan, yaitu terdiri dari ibu hamil maupun anak usia 0 sampai 6 tahun. Dan ternyata di sistem DTKS ibu hamil ini tidak terbaca, seperti itu ya. Yang kedua adalah untuk komponen kesehatan yang terdiri dari yang kedua adalah komponen pendidikan terdiri dari anak usia SD hingga SMA yang memiliki anak sekolah. Lalu komponen yang ketiga adalah kesejahteraan sosial dengan kategori lanjut usia minimal 60 tahun dan juga penyandang disabilitas berat. Seperti itu ya. Jika ada salah satu dari ketiga komponen tersebut, maka Anda bisa memenuhi syarat untuk calon penerima bantuan di tahun 2023. Oke ya, khusus untuk bantuan PKH. Selanjutnya, tentu kondisi KPM ini yang masuk di DTKS adalah keluarga miskin atau keluarga yang membutuhkan atau istilahnya adalah keluarga prasejahtera ya, prasejahtera. Karena sebagian besar ternyata yang masuk di DTKS ternyata ini masih banyak nama-nama yang ternyata ini sudah sejahtera ya, banyak ternyatanya. Banyak yang sudah sejahtera tetapi masih masuk di DTKS. Ini adalah tugas dari operator atau tugas dari desa atau kelurahan untuk melakukan updating data. Bagi yang sudah sejahtera silakan bisa dicoret dan bisa mengajukan pengusulan bagi keluarga-keluarga yang belum masuk ke dalam DTKS dan ekonominya kurang mampu. Jadi di sini harus ada ketegasan dari pihak-pihak di mana KPM tersebut tinggal. Jika sudah kaya ya harus dikeluarkan dari DTKS ya. Oke, itu ciri-cirinya ya, yaitu harus miskin atau prasejahtera. Nah, dari beberapa ciri tersebut, ini adalah ciri yang terakhir ini adalah ciri yang paling penting yang menentukan Anda bisa menerima bantuan sosial lagi atau tidak di tahun 2023. Bahwa dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, jika semuanya memenuhi syarat, jika semuanya sudah Anda miliki, Anda masuk kriteria dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka ciri yang terakhir ini haruslah KPM ini masuk ke dalam SK atau surat ketetapan sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2023. Tentu SK ini adalah SK resmi yang ditandatangani oleh Kementerian Sosial yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Ya, dengan kata lain, KPM-KPM yang memenuhi syarat adalah mereka-mereka yang di SK-kan atau namanya tercantum ke dalam SK calon penerima bantuan. Ya, meskipun nanti di tahun 2023 Anda memiliki komponen, kondisi keluarganya membutuhkan, lalu tidak ada yang bermasalah dengan Dukcapil, lalu anak-anak sekolahnya padan dengan Dapodik atau EMIS, tetapi jika nama Anda tidak masuk ke dalam SK, itu sama saja, maka tidak akan cair bantuan Anda. Termasuk juga bagi yang di tahun 2022 bantuannya lancar, tapi di tahun 2023 belum tentu lancar jika nama Anda tidak di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu ya. Jadi poin terakhir ini adalah poin penentu. Meskipun Anda memenuhi syarat semua ciri-cirinya, lalu kriterianya Anda memenuhi semua, jika ternyata tidak masuk ke dalam SK, maka secara otomatis Anda bukan sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2023. Oke ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah informasi Anda persiapan bantuan sosial di tahun 2023. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.